Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang materi UKBM 5 yaitu bab lembaga jasa keuangan dalam perekonomian. Langsung saja masuk ke materi pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ini menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 98. Yang pada intinya, bank ini adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang dalam bentuknya simpanan dan bisa dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman yang lainnya. Oke, lanjut untuk peran bank. Yang pertama, di sini ada sebagai penghimpun dana. Ya, bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan, baik berupa tabungan, deposito, maupun asuransi. Selanjutnya, yang di sini ada sebagai perantara keuangan, yaitu bank membayar bunga kepada masyarakat atau nasabahnya. Nasabah, selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana peredaran uang. Ini adalah bank mengatur peredaran uang melalui berbagai kebijakan. Oke, lanjut. Untuk jenis-jenis bank di sini ada bank pemerintah atau negara, bank swasta, bank campuran, dan bank asing. Untuk bank pemerintah sendiri merupakan bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Sudah jelas dari namanya, bank pemerintah atau bank negara. Ini contohnya apa saja, mulai dari BRI, BNI, BTN, BPD Jatim, dan lain-lain. Selanjutnya ada bank swasta. Bank swasta ini merupakan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak swasta. Bank swasta ini contohnya seperti Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Danamon, Bank Mega, itu bank swasta. Selanjutnya ada bank asing, merupakan bank yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Jadi, untuk jenis bank ini hanya membuka cabang di Indonesia. Untuk pusatnya tetap di luar negeri. Contohnya bank seperti apa? Seperti CIMB, Bank of India, Standard Chartered, dan lain-lain. Yang terakhir di sini ada bank campuran, yaitu merupakan bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan sebagian lagi dimiliki oleh pihak swasta. Jadi di sini kepemilikan bank campuran itu ada dua, yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya seperti Bank Inter-Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, dan Bank Sakura Swadharma. Ya, salah satu bank ini cirinya itu tidak boleh mengumpulkan dana dari masyarakat. Artinya tidak memberikan layanan tabungan atau giro, namun bisa memberikan layanan seperti kredit dan lain-lain. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu prinsip usaha bank. Di sini ada kepercayaan, yaitu nasabah bank mempercayakan dananya untuk disimpan di bank. Kalau di bank sendiri itu menurut saya itu sudah aman ya. Jadi di sini nasabah sudah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank. Ini berhubungan dengan kerahasiaan, nasabah memperoleh tingkat perlindungan dan peminjaman hukum yang memadai atas transaksi yang telah dilakukan. Selanjutnya, kehati-hatian, yaitu bank mengelola dana nasabah dengan hati-hati. Pada intinya di sini, ini apapun transaksi yang telah dilakukan di bank, baik maupun menyimpan uang atau dan lain-lain, itu ada datanya. Jadi semua juga ada, atas dasar hukumnya juga ada. Jadi sudah dipastikan aman. Yang terakhir, untuk mengenal nasabah, bank mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah. Di sini juga misalnya contoh seperti nasabah ingin meminjam uang di bank, juga harus mengetahui identitas nasabah seperti sampai rumah-rumah, sampai jalan rumah, tagihan listrik, dan lain-lain. Itu dilihat dari kalau misalnya nasabah meminjam uang. Selanjutnya ada kegiatan usaha bank. Yang pertama adalah bank sentral, merupakan
sebuah instansi yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan suatu negara. Ya, kebijakan Bank Sentral ini memiliki tugas yaitu yang pertama menetapkan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem moneter, yang ketiga ada mengatur dan mengasihi bank umum, yang keempat yang tiga saja, yaitu yang pertama tadi menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga, dan mengawasi bank umum. Selanjutnya ada bank umum. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dalam kegiatannya memberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi di sini kegiatan bank umum secara lengkap itu meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit kepada masyarakat, menerbitkan surat berharga, dan lain-lain. Ini banyak sekali contohnya tugas dari bank umum. Selanjutnya ada bank umum syariah. Bank umum syariah adalah suatu sistem bank umum yang melaksanakan operasinya menggunakan dasar hukum Islam. Jadi ini produk yang ditawarkan dari bank umum syariah ini ada 8 ya. Yang pertama itu al-musyarakah atau joint venture. Konsep ini diterapkan pada model partnership. Yang kedua al-mudharabah, yaitu perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Yang ketiga ada al-musyara'ah atau bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian atau perkebunan atas dasar bagi hasil dan bagi hasil panen, dari hasil panennya. Yang keempat ada al-wadiyah atau jasa penitipan. Jasa penitipan dana ini di mana penitipan dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang kelima ada al-ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang selanjutnya keenam ada al-kafalah, yaitu memberikan jaminan kepada yang diberikan oleh penanggung-jawaban kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dan kata lain ini mengalihkan tanggung jawab seseorang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. Yang ketujuh ada al-hawalah. Al-hawalah ini akad perpindahan utang dari tertanggung orang yang beruntung menjadi tertanggung orang yang berkewajiban membayar utang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ar-rahan, yaitu suatu akad pada transaksi perbankan syariah yang merupakan akad gada yang sesuai dengan syariah. Ya, untuk kelemahan bank syariah ini adalah bahwa bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik terhadap semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam ini adalah orang yang jujur. Selanjutnya yang terakhir ada bank perkreditan rakyat atau BPR, yaitu kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan kegiatan bank umumnya. Nah, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa yang dilakukan BPR jauh lebih sempit. Oke, lanjut. Untuk macam-macam produk bank. Yang pertama ada kredit pasif. Ini ada dua jenis, yaitu kredit pasif dan kredit aktif. Untuk yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang kredit pasif terlebih dahulu. Ada giro. Giro ini merupakan simpanan dan daripada bank yang penarikannya dapat dilakukan untuk penggunaan cek atau biliar giro. Yang kedua ada deposito, yakni simpanan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Yang ketiga ada sertifikat deposito, yaitu deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. Yang keempat tabungan, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Seperti tabungan yang biasa dilakukan, yang sering dilakukan, yang kalau dibutuhkan itu ada syaratnya, harus disepakati. Kalau ada penarikannya itu harus ada kesyaratan tertentu yang telah disepakati. Selanjutnya ada surat berharga, yaitu surat pengakuan utang wesel, saham, obligasi yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Ya, untuk selanjutnya, untuk pengertian dari kredit pasif ini yaitu dana yang disimpan oleh masyarakat di bank. Pada intinya seperti itu. Kalau untuk kredit
Ini kredit aktif. Kredit aktif itu yaitu kredit yang penggunaannya untuk usaha seperti kredit modal kerja, kredit UMKM, kredit usaha rakyat, ya seperti itu. Jadi, bank menyalurkan atau melayani pemberian kredit kepada masyarakat, baik berupa kredit jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Ya, di sini juga contohnya ada kredit rekening koran, adalah ringkasan transaksi keuangan secara menyeluruh dari suatu rekening, dapat berupa rekening milik individu maupun rekening milik badan usaha. Di sini ada lagi kredit reimburse, yaitu kredit yang diberikan dengan cara membayar harga pembelian suatu barang setelah nasabah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang antar negara. Ada lagi kredit accept, yaitu artinya kredit yang diberikan dengan cara mendatangani wesel yang ditarik oleh nasabah dan dijual ke bank. Dan terakhir ada kredit dokumenter, artinya kredit yang diberikan atas jaminan dokumen yang diserahkan kepada bank. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Ya, produk lalu lintas pembayaran. Lalu lintas pembayaran ini ada 6. Yang pertama, transfer, merupakan jasa pengiriman uang melalui bank, sudah banyak dijumpai. Kalau ingin transfer juga bisa melalui bank. Safe deposit memberikan layanan penyimpanan surat berharga. Kartu kredit, alat pembayaran dengan penggunaan kartu yang dapat digunakan dalam transaksi pembelian ataupun penarikan tunai. Jadi kartu kredit ini bisa digunakan seperti contohnya di Alfamart atau Indomaret. Dengan membeli suatu barang nanti digesek melalui kartu kredit, nanti sudah terbayar otomatis, dengan otomatis juga uang yang ada di kartu kredit kita akan berkurang. Selanjutnya ada banknote, merupakan jasa penukaran valuta asing. Ada lagi bank draft, yaitu merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank pada nasabahnya. Yang terakhir adalah letter of credit atau LC, merupakan surat kredit yang diberikan kepada eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan. Oke, lanjut. Untuk slide selanjutnya. Ya, di sini ada LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank. Ya, Lembaga Keuangan Bukan Bank ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Kita lanjut. Untuk fungsinya dari LKBB ini ada 4. Yang pertama, untuk mendorong perkembangan pasar modal. Ya, lembaga ini berfungsi sebagai penggerak atau perantara di setiap pengeluaran dan penukaran saham-saham, surat utang, obligasi, dan surat berharga lainnya. Yang kedua, tempat untuk menyimpan uang. Ya, LKBB ini menjadi alternatif tempat menyimpan uang bagi orang yang tak ingin membuka rekening di bank atau sekedar ingin memisahkan antara uang dengan berbagai kepentingan. Jadi di sini masyarakat bisa memilih antara menyimpan uang di bank atau di LKBB. Jadi dipisahkan jika masyarakat membutuhkan perbedaan antara penyimpanan uang di bank ataupun di LKBB. Untuk selanjutnya ada membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah, yaitu pemberian bantuan modal yang diberikan oleh LKBB dalam bentuk kredit baik jangka panjang maupun jangka pendek. Ya, dengan adanya lembaga keuangan bukan bank ini sangat memudahkan masyarakat yang ingin membuka usaha yang tapi modalnya itu sedikit. Ya, ini sangat membantu sekali daripada meminjam dari rentenir. Selanjutnya ada pengajuan peminjaman. Ya, LKBB ini memberikan pinjaman disertai dengan jaminan. Dengan demikian dapat menjamin harta berharga untuk dinilai kemudian dicairkan pinjamannya. Yang patut diperhatikan adalah bunga yang dikenakan serta denda bila terlambat membayar. Untuk pengajuan pinjaman di LKBB ini seperti penggadaian ya. Jadi di sini harus mengajukan jaminan seperti barang. Nanti barang tersebut akan dicairkan dengan uang. Nah, nanti
nanti ada bunganya sendiri, dan jika terlambat juga akan terkena denda. Oke, lanjut. Untuk jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada perusahaan asuransi. Ya, perusahaan asuransi ini merupakan hubungan antara dua belah pihak yang saling berkaitan dengan suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara tertanggung yang yaitu pihak yang mempercayakan atau yang mengasuransikan terhadap miliknya terhadap suatu risiko yang mungkin terjadi dan penanggung. Penanggung ini yaitu pihak yang menerima pertanggungan yaitu pihak yang meminjam. Ya, pihak ini lazim disebut perusahaan asuransi. Dalam setiap asuransi harus diterbitkan suatu akte bermateri tempel sebagaimana diatur dalam aturan biaya materai. Akte ini dinamakan polis atau surat kontrak pelaksanaan asuransi berupa kesepakatan dua belah pihak. Ya, lanjut untuk TASPEN, yaitu perusahaan dana pensiun. Ya, ini sebuah badan usaha milik negara yang khusus menangani kesejahteraan seluruh aparatur sipil negara atau ASN. Ya, badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Jadi ini KPB jenis ini biasanya digunakan untuk ASN yang telah pensiun. Kemudian koperasi simpan pinjam. Ini lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya dengan bunga yang rendah-rendah. Ya, jadi di koperasi ini memiliki bisa menerima simpanan dan bisa memberikan pinjaman pada anggotanya yang bunganya sedikit. Keuntungan dari koperasi ini tidak memakai jaminan. Yang kedua, anggota terhindar dari rentenir. Yang ketiga, akhir tahun memperoleh sisa hasil usaha. Selanjutnya ada Pegadaian. Pegadaian adalah salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit dengan hukum gadai. Harapan dari LKWB ini adalah masyarakat tidak lagi terjerat pada rentenir. Proses yang dibutuhkan untuk mengajukan kredit ini juga tidak lama. Namun sesuai dengan hukum gadai, ada barang yang harus dihasilkan jaminan. Seperti Bapak sudah sampaikan tadi, kalau pegadaian itu harus memberikan jaminan berupa barang yang nanti akan dicarikan dengan uang. Selanjutnya, terakhir ada leasing atau perusahaan multi-finance, yaitu jenis LKPB yang menawarkan pembayaran kredit atau cash untuk barang-barang tertentu. Leasing merupakan pembayaran secara angsuran, namun sebelum angsuran selesai, hak barang yang diperjualbelikan masih dimiliki oleh penjual. Namun demikian, begitu kontrak leasing ditandatangani, segala fasilitas dan kegunaan barang tersebut boleh digunakan oleh pembeli. Leasing menyediakan layanan tak hanya untuk perorangan tapi juga perusahaan. Pada intinya itu untuk leasing ini, contohnya seperti pembelian sepeda motor. Pembelian sepeda motor jika kredit itu jika belum lunas itu sepedanya itu masih miliknya leasing itu sendiri. Nanti kalau tidak bisa membayar nanti juga akan ditarik oleh leasing. Namun sepeda motor juga masih bisa digunakan walaupun belum lunas. Seperti itu. Manfaat leasing ini yang pertama menghemat modal. Yang kedua disertifikasi sumber-sumber pembiayaan. Yang ketiga persyaratan lebih mudah dan fleksibel, dan terakhir ada biaya lebih murah. Oke, kita lanjut untuk slide selanjutnya. Oh ya, untuk contohnya dari leasing ini seperti PT Adira Dinamika, ada PT Astra, ada PT BFI Finance, dan lain-lain lah, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, kita masuk di Bank Sentral. Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank Sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Tugas Bank Sentral ini tidak mengedepankan prinsip memaksimalkan laba, tetapi menekankan efisiensi guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat yang sebesarnya. Jadi di sini Bank Sentral itu adalah institusi yang bersifat individu atau bersifat sendiri, tidak ada berkaitan dengan pihak lain. Ya, tugasnya ini untuk mengatur
jumlah uang yang beredar di negara kita. Jika nanti tidak ada bank sentral, otomatis tidak ada yang mengatur jumlah uang dan yang keluar di negara kita. Nanti jika uang yang beredar tidak sesuai, nanti akan terjadinya inflasi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi bank sentral ini tidak mencari laba, tapi untuk menekankan efisiensi bagi guna untuk mendapatkan keuntungan masyarakat. Jadi kira-kira seperti itu. Kita lanjut untuk tujuan bank sentral. Ya, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang negara lain. Ya, lanjut. Jadi intinya sama, yaitu bank sentral itu menjaga kestabilan nilai rupiah. Jadi bank sentral itu yang mengeluarkan uang yang beredar selama ini untuk menjaga nilai mata uang dan jasa, barang dan jasa. Ya, lanjut ada tugas bank sentral. Yang pertama, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Ya, bank sentral memiliki peran menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut yang dikenal dengan istilah inflasi. Sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ya, tugas bank sentral ini menciptakan sebuah aturan, prosedur, dan kesepakatan yang telah dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara satu bank dengan bank yang lain memiliki aturan sistem pembayarannya yang sama. Jadi di sini bank sentral juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran antara bank lain, seperti bank umum, bank swasta, dan lain-lain. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Ya, baik itu bank asing, bank umum, maupun bank swasta. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistemik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Jadi kira-kira seperti itu, bank sentral mengatur dan mengawasi perbankan. Jadi bank sentral ini berdiri sendiri, tapi mengatur di bawah-bawahnya, seperti bank umum, bank swasta, ataupun bank asing, itu diatur semua oleh bank sentral agar apa agar kestabilan dan dalam sistem keuangan ini tetap terjaga. Oke, lanjut untuk wewenang bank sentral. Yang pertama, kewenangan untuk membuat kebijakan moneter. Ya, tadi sudah dijelaskan. Namun wewenang bank sentral ini berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang meliputi, yang pertama itu menetapkan tingkat diskonto. Yang kedua, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang ketiga, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Untuk yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Ya, ini meliputi yang pertama, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Yang kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan atas izin penyelenggara dan jasa sistem pembayaran. Dan yang terakhir, yang ketiga ini ada kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Ini meliputi seperti yang pertama ada mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang kedua, menetapkan peraturan. Yang ketiga, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Yang keempat, mengawasi bank baik secara individu maupun sistem perbankan. Jadi sudah intinya yang Bapak singgung dari awal ini seperti kewenangan bank ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi perbankan. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, mungkin sekian yang Bapak terangkan.